Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Video ini kita buat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan transaksi atau pembayaran non-tunai dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri, mungkin banyak dari teman-teman yang membutuhkan transaksi perbankan seperti transfer, pembayaran, penarikan tunai, serta isi ulang uang elektronik. Di video kali ini juga kami akan memberikan tips agar mudik dan liburan kalian tetap nyaman dan aman dengan menggunakan transaksi cashless. Mungkin beberapa dari teman-teman berpikir dan merasa ribet dan kurang tenang jika tidak memegang uang cash. Boleh sih memegang uang cash, tapi saran kita jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kebutuhan pertama adalah pembelian dan pembayaran yang paling sering dibutuhkan dan paling urgent atau tidak bisa ditunda adalah pembelian pulsa dan token listrik biasanya. Selain itu, untuk yang mau mudik, pembayaran tiket atau booking hotel juga bisa dilakukan lewat aplikasi e-banking. Dengan menggunakan aplikasi e-banking, teman-teman tidak perlu lagi bingung dan takut karena semua hal tersebut bisa kita lakukan melalui aplikasi e-banking. Di sini, aplikasi e-banking yang kita pakai adalah aplikasi Brimo ya, teman-teman. Yang kedua adalah kebutuhan bisnis yaitu transfer, baik sesama bank ataupun antar bank. Hal ini bisa teman-teman lakukan hanya dengan genggaman tanpa perlu pergi kemana-mana, asalkan saldo tabungan terisi. Jadi jangan takut ya kalau uang cash hanya sedikit. Transfer sesama bank limitnya menyesuaikan jenis kartu atau rekening nasabah, yaitu mulai dari 25 juta sampai dengan 500 juta per hari. Kalau dulu transfer antar bank menggunakan fitur RTGS yang mana limit hariannya hanya 150 juta. Tapi terbatas pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat. Serta terbatasnya pula jam kerja. Namun pada aplikasi e-banking saat ini ada fitur yang namanya BI Fast yang memungkinkan teman-teman melakukan transfer antar bank sampai dengan 250 juta yang bisa dilakukan kapan saja selama 24 jam penuh. Makin aman deh kebutuhan bisnis kita. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan untuk tarik tunai dan setor tunai. Oke, sedikit penjelasan untuk tarik tunai dan setor tunai saat ini bisa kita lakukan tanpa menggunakan kartu ATM. Cukup dengan menggunakan aplikasi e-banking dengan cara meminta kode akses yang sangat rahasia dan jangan sampai teman-teman memberikan kode aksesnya pada orang lain ya. Hal ini dilakukan supaya nasabah bisa melakukan transaksi tarik atau setor tunai meskipun ATM nasabah tertinggal, hilang, rusak, dan mencegah terjadinya kartu ATM tertelan atau tindak kejahatan seperti skimming dan kejahatan menukarkan kartu ATM yang sering terjadi pada ATM-ATM outside. Tarik tunai juga bisa dilakukan di minimarket terdekat selain di ATM. Kebutuhan selanjutnya adalah isi uang elektronik baik yang fisik seperti Brizi, e-money, flash, dan lain-lain
atau uang elektronik berbentuk digital seperti ShopeePay, Dana, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Semua bisa dilakukan tanpa perlu pergi ke bank, minimarket, atau agen. Cukup menggunakan aplikasi e-banking di HP kita sendiri ya guys. Uang elektronik sendiri bisa kita gunakan untuk pembayaran tol, parkir, atau belanja di minimarket. Selain itu, uang elektronik digital bisa teman-teman gunakan untuk berbelanja online dan melakukan pembayaran pada aplikasi tersebut. Yang terakhir yaitu kebutuhan pembayaran menggunakan QRIS. Seperti yang telah kita ketahui, perbankan-perbankan di Indonesia dewasa ini sedang menggalakkan transaksi QRIS sebagai metode pembayaran. Pembayaran merchant ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-banking. Misalkan kalian sedang di mall atau pusat perbelanjaan, kalian tidak memegang uang cash atau uang receh. Kalian tidak usah bingung, cukup scan QR untuk menyelesaikan pembayarannya tanpa perlu berlama-lama dan bingung mencari kembalian. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless dan non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Dan jangan lupa like video ini serta share ke teman-teman Anda. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke guys, setelah tadi kita jelaskan beberapa kebutuhannya apa saja, nah sekarang kita menuju ke tutorialnya. Oke, ikuti terus kami ya. Bye. Untuk selanjutnya, untuk transaksi atau pembayaran uang elektronik seperti Brizi, ya, e-money, serta flash dan lain-lain. Nah, itu untuk uang elektronik berbentuk fisik ya. Ada juga uang elektronik berbentuk digital seperti ShopeePay, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Semua itu bisa kalian lakukan melalui aplikasi e-banking ya. Semua bisa dipakai untuk masuk tol ya, untuk uang elektronik yang berbentuk fisik, kemudian bayar parkir, serta untuk belanja di minimarket. Dan untuk uang elektronik yang digital itu bisa kalian gunakan untuk pembayaran dan belanja online. Ya, sekian, oke.